Maka Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, selalu bahwa muda itu adalah kekuatan, kuat dalam segalanya, kuat dalam kecepatan untuk merespon terhadap berbagai pertanyaan, kuat di dalam berpikir, kuat, makanya kuat juga ya, kuat anak muda. Saya kira saya tidak ingin berpanjang lebar. Selamat menikmati makan malam, dan nanti akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita malam ini, Mbak Anissa Pohan, dan silahkan untuk mengeksplor lebih lanjut, baik yang tadi usia 18 tahun, ada usia yang sudah 27 tahun, saya kira semuanya masih muda, masih setengah di bawah saya semuanya. Saya udah hampir 2 kali lipat usia tertua di sini, udah lebih 2 kali lipat. Oleh karena itu, manfaatkan waktu kita dengan baik, dan mudah-mudahan kegiatan ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Suami saya jabatannya apa, di mana? Pak Ketua Umum Partai Demokrat. Yes, gitu. Oke, nah dia. Ya, jadi saya istri dari Mas Agus Harimurti Yudhoyono, biasa inisialnya AHY ya. Ketua Umum Partai Demokrat yang sekarang sedang berada tadi di Cirebon, tadi siang, kemudian ke Tegal, nanti balik lagi ke Cirebon malam hari. Kirim salam untuk semuanya yang hadir di sini, teman-teman generasi muda penerus bangsa ini. Salam hangat, mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi generasi muda yang nanti akan melanjutkan cita-cita membawa Indonesia lebih sejahtera ya. Di tangan teman-teman lah nih masa depan bangsa ada ya, itu beban yang luar biasa ya sebagai generasi muda. Partai Demokrat tentu ya, saya di sini kan juga mewakili representasi dari Partai Demokrat. Kita tuh sangat peduli dengan kaum muda, generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha. Kita sangat peduli. Karena itu Partai Demokrat juga di anggota DPR RI pada tahun 2019 kemarin, anggota-anggota termudanya asalnya dari Demokrat banyak sekali. Ada 5 orang kalau nggak salah yang dari usia 24 tahun, 25 tahun, 26 tahun. Jadi di dalam politik itu, dan saya rasa juga di berbagai aspek kehidupan ini, tidak ada kata muda untuk memulai segala sesuatu. Jadi teman-teman, tidak ada kata terlambat untuk memulai segala sesuatu, dan juga tidak ada kata terlalu cepat untuk memulai segala sesuatu. Saya menjadi model usia saya waktu itu 14 tahun. 14 tahun tuh anak saya aja udah 15 tahun sekarang ya. 14 tahun saya menjadi model. Pada saat itu belum ada tuh AI lah, Photoshop lah. Jadi kalau misalnya jerawatan ya jerawatan aja, artinya model pada zaman dulu kita bener-bener harus mulus, nggak ada filter soalnya. Jadi bener-bener harus dijaga. Nah itu dari usia 14 tahun saya menjadi model. Jadi suami saya dulu profesinya adalah tentara TNI. 16 tahun berkarir di TNI, ikut perang ke Aceh, ikut perang ke Libanon sebagai pasukan perdamaian PBB. Kemudian kembali setelah 16 tahun berada di TNI, akhirnya dapat takdir dari Allah untuk pindah menjadi politisi. Sukses juga alhamdulillah menjadi ketua umum Partai Demokrat. Di TNI juga selalu sukses menjadi lulusan terbaik dan selalu naik pangkat, sekolahnya juga selalu terbaik. Jadi gak ada masalah ketika teman-teman menentukan cita-cita A, di tengah jalan aku mau pindah halauan ke cita-cita B, setelah ini merasa udah oke, udah sukses, udah gak ada tantangannya lagi, pindah untuk hal lain gak masalah. Tapi yang pasti yang paling penting di sini adalah prosesnya dan usahanya harus keras banget, dan perhitungannya, strateginya harus pas ya. Yang penting hidup ini terus berusaha dengan maksimal dengan tujuan yang baik. Dan yang satu lagi kunci, kalau tips dari saya sebenarnya, nurut sama ibu. Nurut sama orang tua, khususnya ibu, itu kunci sukses saya dan suami saya. Saya, gini, teman-teman merasa mungkin ini hidup saya, ini cita-cita saya, terserah saya mau ngapain aja. Tapi harus datang ke orang tua, ke ibu kita, minta restu, Bu saya mau melakukan ini, doain ya. Bu saya mau melakukan ini, restuin ya. Kalau kata ibu, iya direstuin. Tapi kalau kata ibu, jangan nak, yang ini aja deh, ibu pengen jadi ini, ya udah nurut aja dulu. Seperti saya bilang, cita-cita kamu yang tadinya A bisa jadi B kan? Nurut orang tua dulu sambil ngumpulin pengalaman dan modal, misalnya seperti itu.
Jangan pernah tergiur atas kehidupan orang lain. Yang tahu kehidupan perjuangan di balik itu mereka, susah-susahnya jungkir baliknya ujiannya sama teman-teman dengan kita semua. Saya juga merasakan perjalanan hidup saya juga tidak mudah bersama suami saya, apalagi di dunia politik, kejam, tapi kita selalu, selama kita merasa apa yang kita lakukan itu adalah untuk kebenaran, jalani dengan lurus. Mau di politik semuanya pada jahat, semuanya pada nggak benar jalan politiknya, tapi saya dan suami saya selalu saling mengingatkan satu sama lain, kita harus berpolitik secara baik. Kalau kita sebagai orang baik tidak mau masuk politik, jangan kita salahkan ketika yang menjadi penguasa atau pemimpin adalah orang-orang yang jahat. Jadi kenapa itu yang membuat Mas Agus terjun ke politik? Karena ingin membuktikan bahwa politik itu bisa santun, politik itu bisa baik, politik itu bisa bersih, sehingga kita bisa memperjuangkan kebaikan. Biarin aja sekeliling kita semuanya nggak benar, yang penting kita selalu berjalan di jalan yang benar, insya Allah itu akan jadi berkah. Itu aja teman-teman dari saya, kalau ada yang mau sharing boleh silahkan, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Survei swing voters. Swing Jadi voters. banyak yang memilih partai misalnya Demokrat dan presidennya itu kemana gitu loh. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara dari Demokrat mengantisipasi swing voters tersebut? Jadi itu memang tantangan untuk semua partai politik, bagaimana caranya kita meraih suara dengan cara mengambil hati dan pikiran dari para konstituen atau voters. Maka dari itu caranya adalah dengan seperti ini, It's Otong. Kita keliling Indonesia, kita keliling ketemu dengan teman-teman semuanya, generasi muda misalnya, kemudian ketemu dengan ibu-ibu, kemudian ketemu dengan segala komunitas untuk meyakinkan bahwa program kami Partai Demokrat itu peduli dengan isu-isu yang sedang mereka hadapi. Apa sih sekarang, coba It's Otong, apa sih sekarang isu apa sih yang terbesar untuk generasi It's Otong misalnya? Apa sih yang kamu harapkan dari negara ini? Kalau harapan saya sih untuk menjadi yang lebih baik, yaitu tidak adanya hoax lagi gitu loh, apalagi buzzer hoax. Hoax, Ya, oke. apalagi buzzer gitu loh. Ketika kita misalnya tidak setuju dengan si A, ntar tuh diserang dengan buzzer. Benar. Gitu. Karena kan dengan diserang sama buzzer juga kan itu ke mental sendiri tuh bisa down juga gitu loh. Apalagi saya setuju dengan pertanyaan Vernika, kebanyakan generasi Z itu ke generasi strawberry itu mentalnya emang lebih lemah gitu loh. Cenderung mohon maaf. Harus dari sekarang, mulai dari sekarang keluar dari ruangan ini punya mental, pikiran mental saya baja. Apapun yang saya hadapin, saya seperti tank yang gak akan hancur diapa-apakan ya. Jadi semuanya keluar dari ruangan ini nggak boleh merasa generasi strawberry. Jangan sampai paradigma atau stereotyping yang ditempelkan kepada diri kita itu menetap dan membuat diri kita menjadi insecure atau less confident ya. Terima kasih Mbak Anissa atas pemaparannya.